Selamat datang di Ada Tawa. Ngomong bebas, tawa lepas. Dia tidak mampu membuat kata-kata yang bijak, tapi dia bisa membuat statement-statement yang menggelegar. Katakanlah dia begini, ya sibuk nih Pok, ya bagaimanapun juga kita harus jalani namanya hidup. Ibarat tupai nih, sepandai-pandainya tupai melompat. Kalau nggak ada yang lihat dia jalan. Dan karena gue harus jaga makan, tapi gue tuh makan cuma sekali sehari doang, teman-teman. Gue makan sekali sehari doang. Karena itu gue tuh sekali makan bisa banyak banget. Gue sekali makan bisa banyak banget. Gue sekali makan bisa makan 3 dada ayam, 2 telur ayam, dan 1 paha kiri orang Sawangan. Enak banget tuh, enak banget. Saya tuh berobat hipertensi udah setahun lebih ya, minum obat tuh tiap hari. Kata dokternya, dok, ini minum obatnya, berobatnya berapa lama? Ya berobatnya sih sebulan sekali. Iya, berapa lama? Sebulan sekali mas. Iya, berapa lama? Iya, selama mas napas itu berobat. Berarti seumur hidup dok. Iya. Basis udah, keyboard udah. Gitar. Kalau gitaris gue nggak mau karena gue pernah ngelihat gitaris gue kecewa. Main gitar gini. Penontonnya teriak, ulang. Nggak bisa, salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Info dimanapun Anda berada. Kita hari ini ada di acara Ada Tawa. Ngomong bebas, ketawa lepas. Tadi gue lagi begini, itu ada yang lagi ngetren adalah pacu jalur. Kalau gue kan di Jakarta, jadi gue pacu jalur busway. Ya, alhamdulillah. Lucu ya. Kalau gue nggak lucu nggak apa-apa, tapi jangan sampai 4 penampil ini nggak lucu ya. Siapa aja yang bakal tampil di episode perdana kali ini? Kita sudah kedatangan 4 orang, yaitu ada Kang Purwa, ada Bang Irwan, ada Panca Atis, dan juga ada Arbi. Nah, buat 4 penampil kali ini, tiap episodenya akan terpilih 1 orang yang tampil terbaik, yang kita pilih berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri dan juga postingan mereka di sosial media yang dilihat dari viewernya, jumlah like dan yang menonton tayangan yang udah kita share ke para peserta. Oleh karena itu, biar nggak penasaran, kita simak aja penampilan 4 orang peserta hari ini. Yang pertama langsung kita undang Kang Purwa. Terima kasih, Kak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Purwa. Kalau nggak lucu boleh pura-pura tertawa. Sebagai pengamat sosial, sekarang tuh saya tuh rajin jogging. Tujuannya apa? Agar menghadapi persaingan bisnis kita tuh tidak mudah rapuh. Dan nanti kalau ada yang bilang semakin hari persaingan bisnis semakin ketat ya. Nah, kita udah bilang jawab juga tuh. Bukan persaingannya yang ketat, tapi elunya aja yang kendor. Ya. Makanya jogging, ya enggak? Biar nggak ada job, lu tetap bisa logging. Biar job lu di cancel, lu nggak kesel. Nah, itu tuh. Dan sebagai pengamat sosial di tempat jogging itu, saya mengamati perilaku orang yang berolahraga. Yang pertama, ada yang kakinya jalan, pikirannya diem. Yang kedua, ada yang kakinya jalan, pikirannya jalan. Dan yang ketiga, ada yang kakinya diem, pikirannya melayang. Nah, ini akan kita bahas satu persatu nih. Kita bahas satu persatu ya. Dengerin nih, seru nih. Yang pertama, orang yang kakinya jalan, pikirannya diem, dia tuh menikmati di tempat olahraga itu. Dia jiwa dan raganya menyatu, bahkan dia mampu membuat kata-kata yang puitis. Aku bertemu pagi gara-gara membuka mata. Iya. Lelaki sejati tidak mengungkapkan cintanya terang-terangan. Karena bagi lelaki sejati, redup saja cukup, yang penting tidak padam. Lelaki sejati tidak pernah ingkar ngaji. Nah, yang kedua nih, kakinya jalan, pikirannya juga jalan. Biasanya ibu-ibu nih, lagi ngerendam baju, mau nyuci, disamperin temennya, diajak olahraga. Nah, jadi di jalan tuh raganya ingin mikirin kesehatan,
tapi jiwanya mikirin sabun sasetan. Dia tidak mampu membuat kata-kata yang bijak, tapi dia bisa membuat statement-statement yang menggelegar. Katakanlah dia begini, ya sibuk nih Pok, ya bagaimanapun juga kita harus jalani namanya hidup. Ibarat tupai nih, sepandai-pandainya tupai melompat. Kalau nggak ada yang lihat dia jalan. Sama sama kita gitu. Kita juga kalau di sosial media gaya, tapi pulang ya kita nyuci gitu. Ibarat pepatah nih ya, kata dia. Jangan pada ketawa dulu nih, pepatahnya seru nih. Ibarat pepatah nih kayak makan kuaci di atas atap. Dulu banci, sekarang tetap. Nggak ada perubahan jadi. Nah yang ketiga nih. Yang ketiga itu kakinya diem, tapi pikirannya melayang. Wah, itu biasanya olahraga baru sebentar udah duduk nyender gitu. Nah, ini kalau nggak lagi jatuh cinta, ini lagi jatuh tempo nih biasanya. Ada dua kemungkinan itu. Dia tidak mampu membuat kata-kata puitis, tapi dia membuat kata-kata yang galau. Nah, membuat kata-kata yang galau sebagai contoh. Engkau di sana berdua dengan si dia, dan aku di sini sedang menyembuhkan luka. Jarak dan waktu hanya mampu memisahkan kita dari kenangan, tapi tidak mampu memisahkan kita dari bayangan. Waduh, kata-katanya bijak. Memang orang-orang seperti itu perlu bimbingan dan perlu sahabat untuk bisa membimbing mereka. Sebagai contoh, saya pernah tuh ada teman minta bimbingan sama saya, gara-gara dia anaknya sering mabuk. Bagaimana anak saya kok sering mabuk? Gampang gitu. Nanti kalau dia lagi mabuk, suruh aja naik motor. Gitu. Betul, begitu dia lagi mabuk, dia naik motor. Akibatnya tuh kesasar tuh anak. Akibatnya apa? Itu anak kembali ke jalan yang benar. Wah, saran gue keren kan? Yang kedua, teman saya ini kakinya sakit. Nggak punya duit, kakinya sakit. Kata dokter, perlu waktu 3 bulan untuk bisa jalan. Akibatnya saya saranin dah, udah utang pinjol aja. Betul, begitu dia utang pinjol, nggak sampai sebulan dia udah lari. Wah, pinjolnya nggak bisa jalan. Sekian dari saya, terima kasih. Luar biasa. Ngobrol sebentar. Oke. Oke, buat teman-teman yang suka sama kontennya, materinya Pak Purwa, boleh langsung like, subscribe atau nonton, kasih like ya. Di postingan nanti dikasih Instagramnya Pak Purwa di sini. Di Purwa 603. Oke, tangan sekali lagi buat Pak Purwa, Kang Purwa. Itu tadi mantan motivator yang gagal ya. Ya, oke, berikutnya teman-teman, luar biasa nih, hari ini dibuka dengan Pak Purwa yang sangat menjiwai ya, materinya kayaknya emang berdasarkan dari pengalaman pribadi ya. Nah, buat teman-teman semuanya jangan kecil hati ya, nanti bisa siapapun tampil di sini, nggak cuma tua seperti Pak Purwa, juga yang muda juga boleh. Nah, kali ini ada anak muda yang mau mengungkapkan kegeresahannya, kerisauannya tentang materi apa kita nggak tahu. Nanti kita lihat aja penampilannya anak muda yang satu ini. Kita sambut Arbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, nama gue Arbi dan gue ini adalah orang gendut yang berhasil diet teman-teman. Alhamdulillah. Berat gue tuh tadinya 120 kilo. Sekarang alhamdulillah berat gue udah 90 kilo gitu. Gue tuh alasan gue diet adalah karena gue ngerasa badan gue tuh udah berat banget. Dan alasan gue diet adalah karena gue tuh ngelihat senior gue di Stand Up Indo Depok teman-teman. Ada namanya senior gue di Stand Up Indo Depok, namanya Andi Kurai. Kalau nggak kebayang Andi Kurai itu seberat apa, dia tuh berat banget teman-teman. Kalau nggak kebayang, bayangin aja Pajero hitam punya tangan punya kaki. Itu Andi Kurai itu. Dia berat banget. Dan gue ngeliat Bang Andi Kurai itu kasihan karena dia tuh gampang banget keringetan teman-teman. Dia tuh gampang banget keringetan. Gue pernah lihat dia naik JPO sebentar, badannya tuh udah basah banget, udah keringetan banget. Gue nggak kebayang gimana kalau Bang Andi Kurai jalan dari Detos nyebrang ke Margo City. Margonya bisa kebanjiran keringet. Mana keringet orang gendut lagi kan, males banget gitu. Dan akhirnya tuh alhamdulillah gitu, gue berhasil dia turun 30 kilo teman-teman.
Dan gue tuh semenjak gue diet, gue tuh berasa badan gue tuh jauh lebih enteng. Lari gue tuh jauh lebih cepet. Bahkan gue sekarang, gue udah siap nih adu lari sama kancil. Dan gue tuh gitu, gue alhamdulillah gue berhasil diet. Dan cara gue diet adalah gue tuh jaga makanan teman-teman. Gue tuh jaga makanan. Gue ketat banget jaga makanan gitu. Bahkan gue harus nyewa 2 banser gitu biar makin ketat kan. Ketat banget gitu gue jaga makan. Dan karena gue harus jaga makan, tapi gue tuh makan cuma sekali sehari doang teman-teman. Gue makan sekali sehari doang. Karena itu gue tuh sekali makan bisa banyak banget. Gue sekali makan bisa banyak banget. Gue sekali makan bisa makan 3 dada ayam, 2 telur ayam, dan 1 paha kiri orang Sawangan. Enak banget tuh, enak banget. Tapi makin kesini teman-teman, gue tuh udah nggak terlalu ketat gitu jaga makanan. Karena bayar banser mahal. bukan. Gue tuh akhir-akhir ini tuh udah nggak terlalu ketat jaga makanan karena gue tuh sering banget tergoda gitu. Apalagi gue kalau ke warkop nongkrong sama anak stand up, gue tuh tergoda banget makan mendoan, ya kan, minum es teh manis, sama paha kanan orang Sawangan. Itu tuh enak banget gitu, terlalu lezat buat gue, jadi gue nggak bisa gitu. Dan selain gue diet jaga makan, akhirnya gue milih untuk nge-gym teman-teman. Akhirnya gue milih untuk nge-gym gitu. Gue tuh nge-gym, gue nggak tahu kenapa semenjak gue nge-gym teman-teman, gue tuh jadi demen banget ngaca. Sumpah gue demen banget ngaca. Gue di mana-mana ngaca, di tempat gym gue ngaca, di rumah gue ngaca, bahkan di spion motor orang kecelakaan teman-teman. Gue ngaca ya kan. Ini ada motor nih kecelakaan, dar jatuh. Gue ngaca di spionnya. Masnya nggak apa-apa? Tapi badan saya bagus kan? Gitu, aneh banget gitu. Dan gue semenjak nge-gym teman-teman, gue semenjak nge-gym dan semenjak kurus, gue tuh makin percaya diri. Sebelum nge-gym, gue tuh susah banget gitu deketin cewek. Gue tuh susah banget deketin cewek dan gue tuh suka banget malu-malu gitu kayak. Gue sebelum kurus ya, ada cewek nih. Halo, nama kamu siapa? Malu gitu gue, malu. Tapi semenjak nge-gym teman-teman, semenjak nge-gym gue tuh lebih percaya diri. Gue sekarang bisa nih nyamperin cewek. Halo, nama kamu siapa? Domisili mana? Jauh, aku Jatim. Terima kasih, nama gue Arbi. Ini Ruby, luar biasa. Buat yang suka penampilan Arbi bisa nanti langsung ke sosial medianya. Instagramnya apa Arbi? Aramadani_2 kali. Oke, thank you banget Arbi ya. Oke, luar biasa ya. Tadi Arbi bisa ngerosting senior sendiri, yaitu Andi Kurai. Gue kenal banget. Kenapa nggak di roasting itu yang agak gedut juga gitu? Prabowo misalnya ya. Nggak berani ya. Oke, nah buat teman-teman semuanya makin kesini makin seru banget. Ini para penampil berikutnya kita akan sudah hadirkan juga salah satu yang cukup senior ya, malang melintang di dunia stand up comedy, dan juga dia seorang podcaster ya, podcaster yang kebetulan juga punya konten di dunia bola sebagai komentator atau istilahnya pundit football ya. Ini dia, kita sambut Irwan Chan. Ya, selamat sore, sore malam pagi nih. Ya, selamat sore, malam, pagi, siang. Ya, perkenalkan saya Irwan Chan. Tadi MC bilang saya ini podcaster bola. Kenapa saya jadi podcaster bola? Karena menutupin saya penyakitan. Ya, saya sekarang umur 38. Maksudnya umur 38 punya klaster. Saya 38 punya hipertensi. Jadi, orang bilang hipertensi itu penyakit yang ringan. Enggak. Hipertensi ini penyakit berat. Bahkan lebih berat dari vonisnya Tom Lembong. Tom Lembong, vonisnya pas setengah tahun, kasih abolisi, vonisnya hilang. Saya hipertensi, dikasih abolisi, vonisnya nggak hilang tuh. Dan saya tuh berobat hipertensi udah setahun lebih ya, minum obat tuh tiap hari. Kata dokternya, dok, ini minum obatnya, berobatnya berapa lama? Ya berobatnya sih sebulan sekali. Ya berapa lama? Sebulan sekali mas. Iya berapa lama? Iya selama mas napas itu berobat. Nanti seumur hidup dok. Iya. Kata dokter itu, kenapa dok saya minum obat tiap hari? Ya karena kalau minum obatnya putus, nanti susah lagi balikannya. Kayak Kang Bura gue ya. Dan awal gue kena hipertensi tuh dokternya langsung nyaranin kan. Mas Irwan ini biar jaga tekanan darahnya tinggi, banyak pantangannya.
Salah satunya adalah Mas Irwan ini hindari yang berbau daging. Makanya sejak bulan Juni tahun lalu sampai detik ini saya nggak pernah nonton podcastnya Helmi Yahya karena isinya daging semua. Dan saya juga disuruh olahraga sama dokternya. Dokternya kalau bisa olahraganya tuh jalan-jalan, iya. Motoran boleh dok, boleh motoran lebih bagus. Makanya sejak saat itu tuh dari tahun lalu Juni sampai hari ini saya seminggu 5 kali itu selalu motoran. Saya motoran start jam 6 pagi, pulang jam 2 sore. Saya motoran pakai outfit, jaket hijau, helm hijau. Ngefit sekali nih. Ya kan ya, biar sehat ya kan. Dan saya sejak kena hipertensi ini jadi apa ya? Orang bilang jadi lebih galak. Apa itu efeknya? Mungkin iya ya. Ini pas saya lagi motoran, saya pernah tuh ke daerah Villa Cineremas, ada yang tahu Villa Cineremas yang sana nama-nama planet, ada Mars, ada Merkurius, ada Jupiter, Neo, Beat, pokoknya di sana semua kan. Di sana tuh saya lihat ada rumah gede banget. Di depan temboknya ada tulisan awas anjing galak. Ini maksudnya apa? Mau flexing kalau anjing kena hipertensi? Emosi saya. Kan anjing di dalam. Wah, tulis galak nggak keluar juga ya kan? Terus juga saya ini pas kena hipertensi juga, aduh saya jadi apa ya? Jadi banyak perubahan gitu ya kan? Saya jadi gampang kesel sama sesuatu. Di jalan apalagi tuh? Tahu dong jalan-jalan di jalanan, tahu dong ya kan? Itu jalan-jalan di jalanan tuh kalau ditutupnya itu kadang-kadang banyak nggak ratanya ya. Teman-teman ada yang sering lihat Fatmawati? Boleh tepuk tangan yang sering lihat Fatmawati? Banyak ya. Kalau teman-teman dari Fatmawati mau ke Blok M, coba dah ambil jalur kiri. Itu jalur kiri pasti kan nggak rata ya. Ini buat pejabat yang tanggung jawab masalah galian ini. Coba deh Bapak ini ya. Dari Fatmawati ke Blok M, Bapak naik Ferrari dah. Ambil jalur kiri, jangan jalur tengah. Itu apa naik Ferrari di jalur kiri dari Fatmawati itu kudanya kuda jingkrak. Sampai Blok M itu kudanya pacu jalur. Gini deh. Oke, gue Iwan Chan, terima kasih. Iya Chan, Iwan Chan. Oke. Ini adalah satu karakter yang dibangun karena hipertensi, jadi marah-marah mulu ya? Emang bukan karakter itu, emang begitu. Emang begitu takdirnya. Iya. Nggak dibangun. Untung hipertensi, coba hiperseker kok saya. Waduh. Entar itu gini lagi. Itu dulu dong, di share ke teman-teman sosial medianya supaya nanti bisa juga lihat sosmednya Iwan. Jangan lupa sosmed gue Irwan Chan, A-nya 2, N-nya 2. Kenapa 2? Kenapa? Karena saya cinta pemerintah. Wah. Thank you Iwan Chan, thank you. Oke. Luar biasa, sudah ada 3 orang penampil di acara Ada Tawa. Gimana teman-teman? Ada Tawa, ngomong lepas, ketawa bebas. Pokoknya di sini tempat untuk kita ngomong bebas apa adanya ya. Dan nggak ada yang bisa tersinggung karena namanya juga komedi, bisa dimaafkan ya, karena di sini adalah unsur memberikan ruang buat teman-teman berekspresi dan berkreativitas. Dan kita masih ada 1 orang lagi yang juga sudah sangat senior di dunia stand up komedi, malang melintang, dan beliau pernah punya penghargaan sebagai komika-komikanya di stand up Indo. Tepuk tangan dong buat Panca Atik. Makasih ada info, ada tawa. 3 job stand up masuk sekaligus pada hari yang sama. Gue bingung gue harus yang mana yang gue ambil. Yang satu jam 10 pagi, yang 2 jam 4 sore, yang ketiga jam 9 malam. Yang mana harus gue ambil? Ya, terserah. Akhirnya gue ambil jam 4 sore buat ada info. Iya. Gue yang materi yang gue bawain sekarang ini nih bakal gue bawain lagi ntar yang malam. Yang jam 10 pagi bodo amat. Ya. Bukannya gue malas nulis materi, tapi gue pengen ngebuktiin bahwa materi gue nggak bakal kena royalti. Gitu. Jadi kenapa nggak kena royalti? Karena materinya ciptaan gue sendiri. Gitu. Yang kena royalti itu kan sebenarnya yang dapat royalti sebenarnya yang penciptanya. Nah kalau penyanyinya sama pemain bandnya itu nggak dapat royalti. Nah, kan kasihan nih penyanyi-penyanyi yang
kalau nyanyi nih sampai kayak gini nih, mic-nya dipencet-pencet gini. Ini jangan ya, penyanyi kalau nyanyi jangan begini nih, ntar mic-nya lembek. Kasihan. Ada juga penyanyi yang sok dibule-bulein ke barat-baratan. Kalau nyanyi suka begini nih. Misalnya lagu inikah namanya cinta, inikah cinta, sok dibule-bulein gitu. Kan kasihan buat anak sekolahan kalau misalnya aku mau nulis tapi pulpenku cincanya habis. Pengaruh. Makanya nih gue semenjak istilah royalti ini kan lagi hype nih, royalti ini ya, apa kena royalti. Gue jadi perhatian gue tertulah kepada para penyanyi nih. Nah gimana dengan gue yang nyanyi? Gue sih makanya gue tuh kalau nyanyi 3 bait aja. 3 bait aja. Baru 3 bait diteriakin sama punya rumah, Mas, maaf nggak ada orangnya. Gue pindah sebelah. 3 bait aja. Pernah gue nyanyi agak panjang, nggak tahu nih kena royalti kan nih. Gue boleh nyanyi nih, boleh nyanyi ya. Tapi jangan sampai kena royalti nih. Lagunya begini, ini tentang cinta nih. Cerita pocong aku tak percaya, kamu takuti, ku takkan lari. Coba kau pikir, di mana ada orang seperti ini. Kau tinggalkan aku, ku tetap berani. Di dunia lain ku sudah biasa. Tak usah tanya kenapa, aku cuma punya nyali. Nih, jangan sampai gue kena royalti nih. Udah lagunya begitu, liriknya gue ubah lagi. Ya, tapi nah gue lanjut lagi ke penyanyi-penyanyi. Gue kan tercurah ya sama penyanyi gara-gara royalti. Ada penyanyi yang dikit-dikit nyanyi, mic-nya dikasih penonton. Nyanyi dikit, mic-nya kasih penonton. Emang gak hafal refnya. Suruh penonton nyanyi enak banget. Makanya gue selalu sama Iwake itu. Dia selalu hafal rapnya. Iya, gue selalu sama. Ada juga, nah ini gue bingung nih sama penyanyi yang sama grup yang isinya penyanyi semua. Itu JKT48. Itu JKT48 kalau nyanyi ada satu yang diam aja nggak ketahuan tuh. Yang lainnya pada kerja, yang satu diam aja. Ya, lagian gimana sih punya grup isinya banyak banget orangnya. JKT48 itu kalau bayarannya 1 juta bagi-bagi berapa tuh? Ya. Gue emang suka musik aslinya. Ya. Gue jadi selain ngamatin soal penyanyi, vokalis, ya gue ngamatin musik juga secara keseluruhan. Makanya royalti ini untuk stand up royalti ya. Ya kalau kita materi kita bawain kita kan kesel juga ya. Ya. Karena gue suka musik gue ngamatin itu sebenarnya kalau band nih, kalau main band pemain drum itu sebenarnya harusnya diri. Tapi kebanyakan sampai sekarang duduk kan. Harusnya berdiri karena bunyinya tak duduk. Jadi harus berdiri gitu. Ya gini-gini gue pernah ditawarin jadi basis. Tapi sorry nih, gue tolak. Karena basis zakat. Ngurusin beras dikasih kali itu. Basis. Iya. Suruh pemain keyboard, keyboard komputer. Tolak. Basis udah, keyboard udah. Gitaris. Kalau gitaris gue nggak mau karena gue pernah ngelihat gitaris gue kecewa. Main gitar gini, penontonnya teriak, ulang, nggak bisa salah. Kalau diulang nggak sama. Yang mana tadi tuh? Musik banget. Gue sebenarnya dari kecil pengen jadi penyanyi, tapi gedenya jadi model. Model dengkul. Ya. Keren nih mic-nya nih, ada tawa nih. Semoga ada tawa berlanjut terus ya. Karena setiap orang punya keinginan dan biasanya keinginan orang tuh nggak pernah puas sih. Udah punya segini, pengen segini. Entar udah punya segini, pengen segini. Udah punya segini, pengen segini. Segini. Lama-lama gue olahraga tuh. Iya. Oh iya, kan belum kenalan gue ya. Kenalan di akhir nggak apa-apa dong. Nama gue Panca, nama lengkap Panca Atis. Gue biasa dipanggil Nengok. Ya, gitu aja. Gue tinggal di Jakarta keras.
Bener, pas gue mati nggak pecah. Itu aja dari gue. Nikita Willy, Nikita Mirzani, ini gue Panca. Makasih ada tawa. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Panca Atis. Ngomong-ngomong kenapa tadi dibalikin? Kamu takut sama pemerintah ya? Bukan. Ini ada logo One Piece. Sorry. Gue nggak, Bukan. takaran gue bukan segitu. Gue 2 pieces. Oh, 2 pieces. Kurang kalau segitu, kalau one masih kurang. Kalau yang ada gulanya, ada kelapanya namanya apa? Lupis ya, benar. Makasih ya. ya. Oke, Panca, biar penonton juga bisa nonton videonya di kanal sosmed lo, tolong di promosiin dong. Follow sosmed gue di @panca_atis. Oke. Follower gue 1002, berarti gue PS1. Ya. Thank you Panca Atis. Oke teman-teman luar biasa. Dengan berakhirnya Panca Atis sudah open mic di sini di Ada Tawa. Nah, di episode ini udah berakhir dan buat semuanya yang mau nonton full lengkapnya ada di YouTube-nya Ada Info Official. Jangan lupa like dan subscribe serta dikasih komentar ya. Jadi nanti pemenang episode ini akan ditayangin di episode minggu depan. Sekali lagi, gue Tate Gibrik, host Ada Tawa. Ngomong lepas, ketawa bebas. Salah. Ngomong bebas, ketawa lepas. Oke. Ada Tawa, ngomong bebas, ketawa lepas. Oke. Udah nyampe untuk semuanya. Ketemu lagi di Ada Tawa berikutnya.